Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan lab activity 6 pemrograman modular. Untuk soal pertama yaitu mencari rata-rata nilai huruf dan lulus atau tidak lulus. Di sini akan terbagi menjadi 3 modul. Yang pertama, call ke average, fungsinya yaitu menerima 5 nilai sebagai argumen dan mengabaikan rata-rata skor. Dan determinant thread berfungsi untuk menerima skor untuk mencari rata-rata, dan isParset berfungsi untuk mengembalikan nilai false jika grade F selain itu true. Kita langsung pada program. Yang pertama, di sini saya menggunakan prinsip array atau larik. Di sini pada bagian deklarasi bilangan bulat untuk size dan index. Di sini untuk size lariknya saya menggunakan konstan yaitu 5. Untuk deklarasi kedua sama bilangan bulat yaitu nilai. Nilai di sini larik bilangan bulat dengan ukuran larik yaitu size. Dan di sini ada bilangan bulat untuk rata-rata karena nanti kita akan memanggil rata-rata. Untuk selanjutnya string nilai huruf. Boolean ini untuk lulus tidak lulusnya nanti. Di sini index, variabelnya index, nilai awal startnya 0 sampai size dikurang 1. Di sini adalah tempat kita menginputkan nilai dari masing-masing nilai tersebut. Dan setelah di sini diinputkan, kita akan masuk kepada bagian modulnya, yaitu yang pertama call average. Di sini kita setting dulu fungsinya. Nama fungsinya call average dengan parameter bilangan bulat larik nilai, karena nanti yang kita inputkan adalah nilai. Untuk tipe nilai balik bilangan bulat dan variabelnya rata-rata. Di sini kita deklarasikan indeksnya rata-rata, size total. Size di sini sama dengan size buka kurung yaitu nilai. Kenapa? Size di sini untuk memanggil larik pada logo di sini flowchart yang utama pada mainnya, dan di sini dia akan memanggil larik dari sana. Total sama dengan 0, ini startnya. Di sini masih sama index dengan nilai awal 0 dan size-nya dikurang 1 agar tidak infinite loop. Dan di sini itu ada proses total nilai indeks. Berarti total di sini ditambah nilai indeks karena dia akan terus bertambah. Apabila di sini sudah selesai, dia akan masuk ke pencarian rata-rata total. Berarti total tadi dibagi size, yang di sini kita ketahui bahwa size-nya konstan yaitu 5. Dia akan dipanggil lagi ke main, ke flowchart utama, yaitu di sini kita memanggilnya dengan rata-rata. Dengan rata-rata sama dengan call average nilai. Berarti kita akan memanggil nilai nanti, yaitu rata-ratanya. Dan apabila sudah, yaitu untuk main yang kedua, untuk fungsi yang kedua, yaitu untuk mencari nilai huruf. Di sini determine grade bilangan bulat rata-rata. Di sini tidak array tidak larik. Di sini menggunakan string karena di sini itu berbentuk huruf, nilai huruf. Untuk deklarasi string nilai huruf, kita menggunakan percabangan di sini. Sesuai dengan soal,
sesuai dengan soal di sini. 90 sampai 100 itu A, 80 89 B, 70 79 C, 60 69 D, dan di bawah 60 yaitu F. Berarti di sini kita buat percabangan. Di sini percabangannya, jika sini percabangannya, jika rata-rata lebih besar sama dengan 90 dan rata-rata lebih kecil sama dengan 100, maka dia akan mendapatkan nilai A. Dan apabila di bawah 90, dia akan masuk ke percabangan kedua yang 80 dan 89. Apabila ini terpenuhi, dia akan mendapatkan nilai B. Dan apabila di bawah 80, 70 atau sampai 79, dia akan mendapatkan C. Begitu juga apabila dia mendapatkan 60 sampai 69, dia akan mendapatkan D, dan apabila di bawah 60, dia akan mendapatkan F. Dan ini akan kembali dipanggil di main, yaitu project utama di nilai huruf, atau main grade, yaitu kata-kata. Dan untuk yang terakhir, invalid, yaitu menentukan lulus atau tidak lulusnya. Invalid di sini nama fungsinya invalid dengan string nilai huruf. Di sini tipe nilai baliknya boolean karena true dan false. Variabel baliknya yaitu lulus. Di sini deklarasinya lulus. Di sini kita menggunakan ketidakpersamaan, karena itu kita menggunakan boolean. Di sini apabila tanda seru di sini berartinya tidak sama dengan nilai huruf sama dengan F. Berarti jika nilai huruf tidak sama dengan F, dia akan dinyatakan lulus. Dan apabila sama dengan F, dia akan dinyatakan false atau tidak lulus. Di sini akan dipanggil lagi di main, di menu utamanya, dengan lulus invalid nilai huruf, sesuai tadi dengan ini nilai balik. Habis itu untuk outputnya di sini, untuk kita akan menampilkan nilai yang kita inputkan tadi, itu nilai indeks. Dan di sini untuk menampilkan kata-kata. Untuk selanjutnya untuk menampilkan nilai huruf apakah A, B atau C. Dan di sini untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya. Kita akan lakukan running. Di sini dapat kita lihat nilai belum diberi nilai awal untuk nilai. Kita dapat melihat indeksnya di sini, size di sini karena sudah konstan tadi 5. Kata-kata belum ada, nilai huruf belum. Kita akan masukkan misal yang mudah saja, nilainya itu 90. 90 90 90 90 90. Lihat di sini. Ini dapat kita lihat size-nya 5, nilainya dari 0 karena kita mulai dari indeksnya mulai dari 0. 90 sampai nilai keempat. Kata-katanya 90 karena pertambahan ini nanti dibagi 5. Dan nilai hurufnya dapat A, sesuai tadi dari 90 sampai 100. Itu mendapatkan A. Dan true lulus. Lihat di sini apakah benar nilai Anda yang ke-0 90, yang pertama 90, kedua, ketiga sampai keempat 90. Kata-kata nilai 90. Nilai huruf Anda A. Dan status kelulusan true, berarti lulus. Berarti program kita untuk mencari kata-kata nilai
huruf dan lulus atau tidak lulusnya dengan modular, dengan 3 modul tadi ya. Kita menggunakan 3 modul. Itu sudah berhasil. Dan untuk selanjutnya itu ada cara kedua untuk mencarinya. Karena di sini kita sudah mengetahui nilainya itu ada 5, itu cara keduanya seperti ini. Kita tidak akan menggunakan larik. Kita akan langsung. Di sini langsung kita deklarasikan bilangan bulat. Nilai pertama sampai nilai kelima. Di sini langsung kita deklarasikan juga sama, yaitu bilangan bulat untuk kata-kata, string untuk nilai huruf, boolean untuk lulus untuk menentukan lulus atau tidak lulus. Jadi di sini kita tidak seperti tadi yang menggunakan perulangan. Di sini kita langsung memasukkan nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan dia akan langsung masuk ke reference di sini dengan nama fungsi, dan parlemennya di sini dibuat satu-satu. Di sini nilai bulat ya, ini rata-rata masih sama dengan yang menggunakan larik. Perbedaannya di parlemen ini ditulis satu-satu. Dan untuk mencari total, perbedaan dari yang pertama tadi, ini dia menggunakan total dan nilai indeks karena di sini menggunakan perulangan. Dan untuk yang ini dia manual. Jadi nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 itu dijumlahkan untuk totalnya. Untuk kata-katanya dia dibagi 5. Dan dia akan dipanggil lagi di main utama, project utama itu ke reference kata-kata nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Dan untuk mencari nilai huruf dia sama dengan yang menggunakan larik. Dia sama, tidak ada perbedaan untuk bagian ini. Lihat di sini dia itu sama, masih menggunakan percabangan. Dan untuk memanggilnya dia juga sama ya, nilai huruf determined itu kata-kata. Dan untuk invalid, lulus tidak lulusnya, itu juga sama. Jadi di perbedaannya itu untuk cara yang menggunakan larik dengan yang tidak, itu pada ini proses pencarian nilai kata-kata dan totalnya. Perbedaannya hanya di situ. Tapi untuk lebih efisiennya itu menggunakan larik. Karena kita tidak tahu nilai yang akan kita inputkan itu berapa. Kebetulan di sini nilai yang ingin kita inputkan sini itu sudah kita ketahui sampai 5 nilai saja. Oke, untuk selanjutnya yaitu mencari titik koordinat. Untuk soal yang nomor 2 di sini yaitu jarak 2 titik koordinat kartesius diberikan 4 bilangan real yang mewakili titik koordinat x1, y1, x2, y2. Dan kita buat modul di sini dengan koordinat untuk menghitung jarak x1, y1, dan x2, y2 dengan nama distance x1, y1, x2, y2. Modul menerima 4 parlemen titik koordinat x1, y1, x2, y2 dan mengambil sebuah nilai yaitu jarak antara kedua titik koordinat tersebut. Tampilkan hasil dari modul distance tersebut. Berarti kita modulnya hanya satu, yaitu distance. Di sini untuk rumus sudah ada, yaitu akar x2 dikurang x1 pangkat 2 ditambah x2 dikurang ditambah y2 dikurang y1 pangkat 2. Di sini sudah ada rumusnya dan di sini contoh gambarnya. Kita langsung saja kepada program projectnya. Dan di sini untuk yang kedua, karena dipintanya real untuk soal nomor 2, di sini real untuk x1, y1, x2, y2 nya
X1, Y1, X2, Y2 kita deklarasikan real. Jarak di sini ya untuk hasilnya nanti, jarak antara kedua titik tersebut. Di sini kita langsung menginputkan X1, Y1, X2, Y2 nya. Dan apabila sudah diinputkan, dia akan masuk ke modul fungsi. Fungsinya di sini yaitu distance dengan parlemen real X1, Y1, X2, Y2 dengan nilai balik real, dan variabel baliknya itu dengan nama jarak. Di sini yang dideklarasikan jaraknya itu real. Di sini ada proses assignment, penugasan. Ada penugasan. Kenapa SQRT di sini? SQRT di sini pengganti dari akar. Pengganti dari akar. Dan di sini sesuai dengan rumus yang ada, X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Apabila ini sudah terpenuhi, dia akan kembali ke project utama atau mainnya dengan cara dipanggil dari assignment juga, penugasan dengan variabel jarak. Ekspresinya distance sesuai dengan nama fungsinya X1, Y1, X2, Y2 itu yang dipanggil untuk jarak, dan keluarannya nanti adalah jarak. Kita coba running dengan variabel dan konsol untuk melihat. Di sini dapat lihat di sini X1, Y1, X2, Y2 dan jarak. Kita inputkan X1 nya kita menggunakan 0 dan Y1 nya kita masukkan 4, dan untuk X2 nya kita 0 juga, dan untuk Y2 nya kita coba negatif 3 di sini, dan kita dapat di sini jaraknya 7. Apabila sudah seperti ini dan tidak ada error, untuk pengujian ini dapat diuji dengan misalnya mencari contoh referensi, contoh soal pada internet. Di sini rumusnya sesuai dengan soal. Di sini ada rumus dan tidak ada error, berarti sudah berhasil. Dan untuk nomor selanjutnya yaitu penjumlahan elemen array dengan eksklusif modul. Dengan modul ini penjumlahan arraynya, modulnya itu bernama sum of array a, n dengan menerapkan rekonsip modul, jumlah keseluruhan modul dalam array tersebut dan kembalikan hasilnya. Ini dia. Oke, ini arraynya bilangan bulat, size, indeks, deklarasi. Di sini menggunakan size yang dinamis ya, berarti dia diinputkan oleh user. Bilangan bulat totalnya, integer untuk totalnya, integer lagi untuk larik A size tadi. A ini angka yang akan masuk dalam larik. Di sini menggunakan pengulangan untuk menginputkannya. Seperti biasa dengan nama variabel indeks, nilai awal 0 sampai size dikurang 1 agar tidak infinite loop. Oke, di sini ada inputan A, nilai yang ada pada indeks. Setelah kita inputkan, dia akan masuk kepada sum of array. Di sini fungsinya, nama fungsi sum of array dengan parlemen bilangan bulat larik A. Sesuai dengan tadi, A itu larik dan N dengan nilai baliknya bulat, bilangan bulat atau integer, dan variabel nilai baliknya total. N sama dengan 1. Di sini apabila true dia total sama A,
kurung siku 0 dan false. Di sini dia akan menjumlahkan. Nanti dia akan lebih banyak ke sini ya pastinya. N. Nah, di sini inilah yang dinamakan tadi recursive. Ini mencari recursive-nya, cara recursive ya. A N dikurang 1 dengan sum of array A, N dikurang 1. Setelah itu dia akan kembali ke project utama, mainnya. Di sini dia dipanggilnya A, size ukurannya. Kita coba running langsung saja. Variable and console. Kita masukkan 4 untuk ukuran size dari bareknya. Di sini sudah dilihat A 0, 1, 2, dan 3. Belum ada nilai. Kita masukkan nilainya 1, 2, 3, 4. Di sini sudah ada indeksnya, ada 4. Berarti terjadi 4 kali pengulangan. Totalnya 10. Benarkah 10? Di sini 1 ditambah 2 ditambah 3, 6 tambah 4, 10. Berarti benar. Dengan menggunakan ini tadi. Pakai di sini recursive. Benar ya? Recursive. Tuh. Dan untuk nomor selanjutnya yaitu nilai maksimal, nilai max dari array atau larik. Di sini pada bagian ini masih sama, dan di sini saya juga menggunakan larik dinamis yang diinputkan oleh user. Nilai max ini nanti yang akan dipanggil. Bilangan bulat array A di sini sama. Ini masih juga sama di sini. A. Soalnya itu elemen terbesar array integer. Algoritma dengan 2 modul. Bin max A yang menerima inputan elemen merupakan integer A, panjang array N, serta elemennya A dan panjangnya N, serta mengembalikan nilai pada array A. Modul kedua A dan B menerima inputan elemen integer A dan B mengembalikan nilai terbesar. Berarti nanti dari pin max ini sudah didapatkan nilai terbesarnya. Itu nilai terbesar. Misalnya ada 2 nilai terbesar, nanti dia akan dibandingkan mana yang lebih besar. Itu yang akan ditampilkan. Untuk programnya dia seperti ini. Di sini masih sama dengan pengulangan untuk memasukkan nilai pada tariknya. Setelah itu dia akan, mohon maaf, cara program di sini programnya yang ini. Di sini programnya masih sama, A index. Nah, setelah ini dia akan masuk ke fungsi yang pertama, print max. Nilai A larik N bilangan bulat. Dan fungsi N di sini tadi yaitu panjang array. Dan di sini nilai baliknya bilangan bulat, dan variabel nilai baliknya nilai max. Berarti nilai max yang akan dipanggil. Di sini kita menggunakan percabangan N sama dengan 1. Apabila true, dia akan masuk nilai max sama dengan A kurung siku 0. Masih sama dengan yang nomor 3 tadi. Di sini rumusnya juga masih sama dengan yang nomor 3. Cuman max di sini dia menggunakan max. A kurung siku N dikurang 1 bin max A, N dikurang 1. Dan inilah yang nanti yang akan dibandingkan. Dari sini dia akan masuk ke fungsi yang kedua, yaitu bilangan bulat A, max, mencari max, bilangan bulat A dan bilangan bulat B. Bilangan bulat dan nomor max hebatnya.
nomor max B, nomor max A. Apabila A lebih besar nanti yang sudah dibandingkan, dia akan masuk ke sini. Dan apabila B lebih besar, dia akan masuk ke sini. Dan ini akan kembali ke sini, ke mainnya atau flowchart utama, dengan cara dipanggil nilai max, pen max, A size. Nanti di sini akan inputnya. Kita coba langsung running saja. Variabel konsol, size, index, nilai max. Size nya kita masukkan 4. Kita masukkan di sini untuk yang pertama 2, 4, 8, 7. Nah, di sini nilai dari lariknya yang 0 itu 2, 4, 8, dan 7. Ada 4 kali perulangan, size-nya 4, dan nilai max-nya di sini 8. Sudah benar. Di sini nilai max-nya 8. Berarti nilai maksimal dari array tersebut adalah 8. Itu yang dibandingkan itu 8 dan 7, berarti dia yang terbesar itu 8. Dan seperti ini penampakan dari flowchartnya. Ini tadi yang pen max nya, dan ini yang max nya, yang membandingkannya tadi. Dan itulah penjelasan dari saya mengenai Lab Activity 6 pemrograman modular. 4 soal tadi. Yang pertama, mencari nilai rata-rata, nilai huruf, dan lulus atau gagal. Yang kedua, jarak 2 titik koordinat kartesius. Nomor 3, penjumlahan elemen array dengan rekursif modul. Dan yang keempat, itu elemen terbesar dalam array integer. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.